Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Wa ya ayyuhal ikhwah wa ya ayyuhat talabah fi qismil lughah al-arabiyyah Jami'atu As-Sayyid Ali Rahmatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah bitulungakum. Alhamdulillah fi hadhihi al-fursati al-thaminah nastati an nuwajjih li kulliyatina khittatul bahs al-ilmi fi sihhatin wa afiyatin wa naqsin wahid. Salatu wa salaman ta'imaini متلازمين إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل إلى النورية الإسلامية. طيب، تسهيلا لي ولكم سأبدل كلامي باللغة الوطنية. طيب، alhamdulillah, kali ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah Khittatul Bahsi. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa itu sesungguhnya Khittatul Bahsi. Secara definitif, Khittatul Bahsi dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan proposal penelitian, adalah rancangan penelitian dari seorang mahasiswa atau peneliti yang akan mengadakan riset karya ilmiah, bisa berupa skripsi, tesis, disertasi atau lainnya sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuninya. Jadi Khittatul Bahsi itu merupakan rancangan yang disusun oleh seorang peneliti ataupun seorang mahasiswa dalam studinya untuk melakukan riset sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuninya. Kalau teman-teman semuanya berada di jurusan pendidikan bahasa Arab, maka tentunya di situ adalah riset tentang pembelajaran bahasa Arab atau tentang pendidikan bahasa Arab. Dan yang perlu dipahami lagi teman-teman, bahwa ruang lingkup dari bahasa Arab itu bukanlah ruang kecil yang berada di dalam kelas semata yang dibatasi oleh pagar-pagar berupa tembok, dinding-dinding kelas, atau mungkin dinding-dinding pagar pembatas yang ada di sekolah, tidak. Tetapi ruang lingkup pendidikan bahasa Arab itu sesungguhnya adalah di mana terjadi transmisi atau perpindahan proses pengajaran bahasa Arab, maka sesungguhnya di situ telah terjadi yang namanya pendidikan bahasa Arab. Nah, ini pengertian awal tentang Khittatul Bahsi. Apa itu Khittatul Bahsi? Yang rancangan penelitian yang disusun oleh seorang peneliti, baik itu mahasiswa maupun peneliti yang sudah menekuni bidang keilmuan tertentu dalam rangka untuk melakukan riset karya ilmiah, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun yang lainnya sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni. Nah, kemampuan mahasiswa ataupun peneliti dalam menyusun proposal ini menunjukkan kompetensinya dalam mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Jadi bagaimana keahlian kemampuan seorang peneliti tentang keilmuan yang ditekuni itu bisa dilihat dari bagaimana dia menyusun proposalnya.
Pun pula juga mahasiswa juga demikian sama. Bisa dilihat dari proposalnya. Kira-kira proposalnya ini berkualitas atau tidak. Cocok enggak dengan bidang keilmuan yang dimiliki. Nah, itu akan menunjukkan kapasitas atau kompetensi yang dimilikinya. Kemudian, proposal itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk karya ilmiah. Jadi tidak hanya sekedar berhenti pada penulisan proposal atau penulisan khitatul bahsi saja, tidak, tetapi tentu itu perlu untuk segera ditindaklanjuti dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Ada beberapa karakteristik yang mesti kita ketahui berkaitan dengan khitatul bahs atau proposal penelitian. Yang pertama bahwa isi dari khitatul bahsi itu merupakan fokus pada salah satu isu sentral yang tercakup dalam disiplin ilmu tertentu. Tentunya ini disesuaikan dengan program studi yang ditempuh oleh seorang mahasiswa maupun disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh seorang peneliti. Jadi harus fokus tentang kajian isu sentral yang diangkat dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, merupakan rancangan pengujian empirik terhadap posisi teoritik tertentu dalam disiplin ilmu yang dipelajari. Ya, jadi untuk menguji secara empirik tentang sebuah posisi teoritis tentang disiplin ilmu yang dipelajari. Selanjutnya mengungkapkan data primer sebagai data utama yang ditunjang oleh data sekunder. Sedangkan untuk penelitian bibliografi, maka ini digunakan sumber yang otentik. Artinya sumber asli dari bibliografi tersebut. Bukan sumber yang sekunder atau mungkin yang ditulis oleh orang lain, itu tidak. Nah, kemudian ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tentunya itu untuk karya ilmiah yang berada di Indonesia, kecuali kalau memang itu ditulis pada jurusan-jurusan tertentu seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa atau yang lainnya. Nah, tentu nanti teman-teman harus menyesuaikan sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kalau teman-teman PBA ya dengan bahasa Arab, bukan dengan menggunakan bahasa yang lainnya. Nah, bagaimana sebenarnya kedudukan dari khitatul bahsi itu? Khitatul bahsi itu memiliki kedudukan penting dalam penulisan karya ilmiah. Di perguruan tinggi, misalnya, ia merupakan syarat bagi para mahasiswa yang berada di akhir stadinya dalam menyusun karya ilmiah seperti skripsi, tesis maupun disertasi. Jadi, teman-teman, proposal penelitian itu penting. Teman-teman tidak akan pernah bisa menyusun skripsi selama teman-teman belum lulus dalam penyusunan proposal penelitian. Nah, oleh sebab itu, maka supaya nanti proses penulisan skripsinya itu bisa lancar, tugas akhirnya itu bisa lancar, maka wajib harus sungguh-sungguh dalam menyusun yang namanya proposal penelitian. Nah, dengan menyusun khitatul bahsi, maka mahasiswa bisa mengungkapkan gagasan dan idenya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan. Nah, mengapa demikian? Karena ada aturan-aturan main dalam penyusunan karya ilmiah itu. Karya ilmiah itu beda dengan orang misalkan menulis surat, entah itu surat kepada orang tua atau mungkin surat kepada siapa, itu tidak. Beda. Nulis novel atau mungkin nulis karya sastra, nah itu beda. Ada aturan-aturan baku yang harus diikuti dalam menulis sebuah karya ilmiah atau dalam menulis yang namanya skripsi, tesis maupun disertasi. Nah, oleh karena itu khitatul bahsi itu ya harus menyesuaikan. Secara otomatis dia juga disusun secara sistematis. Nah, sistematikanya itu nanti akan nampak kelihatan ketika teman-teman menyusun yang namanya proposal
penelitian itu. Bagaimana teman-teman menyusun rancangan sistematika pembahasan di dalam penelitian itu. Biasanya pada sesi terakhir sebelum daftar pustaka itu ada yang namanya tertibul bahsi atau sistematika penulisan. Maka di situ ada pendahuluan, bab 1, bab 2 dan seterusnya yang kemudian teman-teman harus memberikan argumentasi yang kuat di dalam penentuan masing-masing pembahasan di dalam bab itu. Kemudian juga ada koherensi antar bab yang satu dengan bab yang lainnya. Itu harus ada ya. Itu. Nah, kemudian khitatul bahsi merupakan wahana komunikasi hasil-hasil penelitian ilmiah dan masyarakat akademiknya untuk diuji secara terbuka dan objektif serta mendapatkan koreksi dan kritik dari dosen pembimbing atau promotor. Jadi teman-teman ketika nanti menyusun yang namanya proposal penelitian, maka sungguhnya di situ terjadi yang namanya komunikasi hasil-hasil penelitian ilmiah dan masyarakat akademiknya. Di proposal penelitian itu teman-teman ada satu poin yang kemudian harus ada, yaitu tentang penelitian terdahulu. Nah, disitulah sesungguhnya letak dari proses komunikasi itu. Sama enggak penelitian yang nanti akan dilakukan oleh seorang peneliti dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Kalau itu sama persis, untuk apa kemudian diteliti? Nah, karena itu harus ada nilai kebaruan di dalam proses penelitian itu. Nah, disitulah nanti teman-teman di dalam proposal itu harus bisa menemukan titik kebaruan atau perbedaan antara penelitian yang nantinya akan teman-teman lakukan dengan beberapa penelitian yang sudah pernah ada. Harus ada perbedaan. Nah, setelah itu teman-teman setelah menyusun proposal penelitian, maka teman-teman tentu itu nanti proposal itu akan diseminarkan. Nah, disitulah nanti akan diuji seberapa tingkat kesiapan atau tingkat keotentikan atau mungkin tingkat keabsahan dan tingkat urgensitas proposal atau penelitian itu akan dilakukan. Kalau nggak penting, untuk apa kemudian dilakukan? Kalau itu hanya sekedar misalkan plagiasi dari sebelumnya, kenapa kemudian harus diteliti lagi dan seterusnya? Nah, itu nanti akan diuji secara terbuka. Pembimbing ataupun promotor ataupun penguji, nah di situ dia akan melakukan kritik terhadap penulisan karya ilmiah berupa khitatul bahsi itu atau proposal itu. Maka teman-teman jangan merasa minder kalau seandainya ada masukan, ada kritik dan lain sebagainya. Nah, itu sesungguhnya adalah dalam kerangka untuk memperbaiki proposal yang kita susun. Kemudian khitatul bahsi merupakan wahana untuk menyajikan nilai-nilai praktis maupun nilai-nilai teoritis hasil-hasil pengkajian dan rancangan penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi itu nanti teman-teman setelah teman-teman menyusun proposal penelitian, tentu di situ kan ada teori-teori yang teman-teman rujuk, kemudian juga ada hipotesis yang teman-teman peroleh, misalkan ada kajian tentang literatur review, kemudian ada kajian tentang kajian teoritis dan lain sebagainya. Nah, maka disitulah nanti teman-teman mungkin akan menyajikan nilai-nilai yang praktis sifatnya maupun yang teoritis. Praktis itu dalam arti bahwa dia bisa merupakan bentuk praktek pelaksanaan dari sesuatu atau sebuah teori yang kemudian dibangun dari hasil pengamatan mungkin, atau mungkin dari hasil kajian tentang buku, literatur maupun kitab-kitab turos dan lain sebagainya. Nah, di sini pentingnya kita menyusun yang namanya ini. Nah, kemudian khitatul bahsi dalam masyarakat akademik itu juga memperkaya khazanah keilmuan serta memperkokoh paradigma keilmuan pada bidang
atau disiplin ilmu yang relevan. Artinya teman-teman, karena ada nilai kebaruan, ada keberbedaan antara penelitian yang teman-teman lakukan dengan para peneliti sebelumnya maupun dengan penelitian yang nantinya akan disusun oleh orang lain, maka disitulah sesungguhnya letak proposal itu atau riset itu nanti akan menambah informasi, menambah kekayaan dari bidang kajian ilmu yang kemudian ditekuni oleh seseorang. Sama dulu kalau kita memperhatikan perkembangan dari ilmu pengetahuan, dahulu nggak ada. Di zaman Nabi misalkan, tidak ada ilmu kalam misalnya, tidak ada yang namanya ilmu fikih, tidak ada ilmu hadis. Namun seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan zaman, riset juga semakin meningkat, maka muncullah berbagai disiplin-disiplin keilmuan. Sama dengan bahasa Arab misalkan, hari ini dengan dulu itu mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Ada beberapa keilmuan yang barangkali mungkin itu tidak ditemukan di era-era sebelum kita. Nah, disinilah pentingnya ketajaman analisa dari seorang peneliti ketika dia melakukan sebuah penelitian. Nah, penyusunan khitatul bahsi pada perguruan tinggi tergantung pada kebijakan masing-masing institusi yang bersangkutan, yang dikenal dengan pedoman penulisan proposal. Jadi teman-teman, antara lembaga satu dengan yang lainnya itu nanti mungkin teman-teman akan menemukan perbedaan. Oh, di sana penulisan skripsinya kok begini. Di kampus sana misalkan, cara penulisan disertasinya, tesisnya kok seperti itu, sementara di sini seperti ini dan seterusnya. Nah, itu semua merupakan kebijakan dari kampus atau lembaga penyelenggara tersebut. Loh, kenapa kemudian dilakukan hal itu? Supaya nanti ada keseragaman dalam hal misalkan penggunaan bahasa antara seorang dosen pembimbing dengan mahasiswa misalkan, atau berkenaan dengan pengertian ruang lingkup, tentang karakteristik, serta format proposal yang ditulis secara ilmiah oleh seorang mahasiswa, serta berlaku secara umum di lingkungan sebuah perguruan tinggi. Nah, itu tujuannya. Ada gaya selingkung bahasanya ya. Jadi ada gaya selingkung tertentu yang dimiliki oleh sebuah kampus yang membedakannya antara kampus satu dengan kampus yang lainnya. Baik, syukron jazilan teman-teman. Mungkin itu pada pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.